sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk. Pernahkah bertanya-tanya mengapa daging babi dilarang dalam Islam? Mengapa Muslim tidak bisa makan babi? Islam datang dengan membawa perdamaian dan dengan ajaran yang benar lagi baik. Oleh karena itu, banyak hukum-hukum yang ada menjadi acuan bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya. Hukum yang sudah ada harus dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Beberapa hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis seperti halnya dalam hal makanan. Ada beberapa makanan yang halal untuk dikonsumsi dan ada juga yang haram untuk dikonsumsi. Salah satu makanan yang haram dan secara jelas termaktub dalam Al-Quran adalah daging babi. Tapi sebagian masyarakat masih awam kenapa daging babi diharamkan, karena baik di Al-Quran ataupun hadis tidak dijelaskan secara terperinci kenapa babi diharamkan. Baru setelah sains dan teknologi semakin berkembang perlahan mulai terbuka tabir kenapa babi diharamkan. Berikut 5 sebab babi haram dalam Islam. 5. Binatang yang kotor dan jorok. Dikutip dari buku Memilih Makanan Halal karya Nura Mayasari tahun 2007, bahwasanya babi itu adalah binatang yang paling jorok dan menjijikkan di antara hewan lainnya. Suka memakan bangkai, memakan kotoran sendiri, dan bahkan kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada di tempat yang kotor, tidak suka di tempat yang bersih dan kering. Babi hewan pemalas, tidak suka bekerja atau mencari pakan, tidak tahan terhadap sinar matahari, tidak gesit tapi makannya rakus, lebih suka makan dan tidur, bahkan paling rakus di antara hewan jinak lainnya. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Lebih lanjut, kadang ia mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan. Jika tambah umur jadi makin malas dan lemah, tidak berhasrat menerkam dan membela diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." 4. Terdapat bibit penyakit. Daging babi bukan hanya diharamkan dalam Islam karena tidak baik untuk mental seseorang, tapi juga kesehatan fisik. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa babi mengandung banyak jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak. Babi membawa sekitar 30 penyakit yang dapat dengan mudah ditularkan ke manusia. Inilah mengapa Allah memerintahkan kita dengan larangan memakan babi. Bahkan jangan pernah menyentuh bangkai mereka. Dalam surat An-Nahl ayat 115 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, cacing usus, cacing skitosoma, bakteri tuberkulosis, bakteri kolera, bakteri brucellosis Swiss, virus cacar, virus kudis, parasit protozoa Balantidium coli, parasit protozoa toxoplasma, yang semua itu dapat membahayakan jika dikonsumsi oleh manusia. 3. Tidak diterimanya amal selama 40 hari. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut,
Mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Sangat disayangkan dan sangat rugi jika kita meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan pahala apapun dan rahmat dalam 40 hari ke depan, cuma karena ingin memenuhi hawa nafsu belaka. 2. Kesepakatan ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 2 halaman 36. Ia berkata, "Begitu juga dilarang memakan daging babi, baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak wajar. Lemak babi pun haram dimakan sebagaimana dagingnya, karena penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman aklabiyah, atau dalam daging juga sudah termasuk pula lemaknya, atau hukumnya diambil dengan jalan qiyas. Keharaman daging babi adalah berdasarkan ijma atau kata sepakat ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Quran jilid 1 halaman 94. Ia memaparkan, umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata daging, karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud mengambil dagingnya, dan lemak babi termasuk dalam larangan daging babi. 1. Hikmah dari keharaman babi. Hewan yang diharamkan pasti akan memberikan pengaruh bagi orang yang memakannya, dan ini berlaku untuk makanan haram secara umum. Begitu pula orang yang memakan binatang buas yang bertaring bisa mendapat pengaruh sombong dan congkak, di mana sifat tersebut termasuk watak hewan buas. Ada juga hewan yang diharamkan karena sifatnya yang khabith atau menjijikkan, seperti babi yang kita bahas kali ini. Maka orang yang gemar memakan babi akan punya sifat khabith pula. Juga yang memakan hewan ini bisa mewarisi sifat sombong dan angkuh sebagaimana babi. Dari semua keburukan yang ada pada babi itulah yang menjadi penyebab diharamkannya babi dalam Islam. Sebagaimana muslim yang taat, maka hendaklah kita memakan makanan halal dan jauhi makanan yang haram. Dalam surat Al-Maidah ayat 88 Allah berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Subhanallah. Semoga kita semua terhindar dari segala jenis syubhat dan makanan haram, demi mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.